Perkenalkan, nama saya Vivi Rahim Fatimah Zahro dengan NPM 19110300219, kelas C semester 4, jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN Raden Kota Lampung. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen konflik dalam bentuk animasi. Berikut videonya. Dalam dunia kerja, konflik tentu bisa terjadi, entah itu masalah personal, persaingan kerja, dan kompetisi tidak sehat. Konflik tidak hanya terjadi antara individu saja. Konflik juga dapat terjadi pada kelompok, organisasi, bahkan sampai ke level negara. Untuk itu perlu adanya upaya untuk mendapatkan kesesuaian atau kesepemahaman pada pihak yang mengalami konflik. Upaya tersebut disebut dengan pengelolaan konflik atau lebih dikenal dengan istilah manajemen konflik. Apa itu manajemen konflik? Manajemen konflik merupakan langkah yang dapat digunakan individu atau kelompok untuk menghadapi pertentangan atau perselisihan yang terjadi dalam kehidupan. Manajemen konflik menjadi suatu kajian yang penting untuk dipelajari dan dipahami dalam menyelesaikan potensi konflik atau konflik itu sendiri, sehingga menghasilkan kesamaan sudut pandang dan kepentingan. Tahap manajemen konflik ada 5. Yang pertama, pencegahan konflik. Yang kedua, penyelesaian konflik. Yang ketiga, pengelolaan konflik. Yang keempat, resolusi konflik. Dan yang terakhir, transformasi konflik. Yang selanjutnya, sumber penyebab konflik. Sumber penyebab konflik ada 5. Yang pertama yaitu perbedaan tujuan. Organisasi yang baik adalah organisasi yang mampu menetapkan tujuan dengan tepat, sehingga setiap anggota organisasi akan mengetahui kemana arah organisasi tersebut. Namun, dalam kenyataannya terkadang sering terjadi perbedaan antara individu maupun kelompok dalam menafsirkan tujuan organisasi. Jika tidak dikoordinasikan dengan baik, maka akan menimbulkan konflik baik antar individu maupun kelompok. Yang kedua yaitu kelangkaan sumber daya. Organisasi tidaklah dibangun dengan sumber daya yang tidak terbatas atau unlimited. Organisasi justru terbentuk dengan segala keterbatasan ataupun kelangkaan yang dimiliki, yang kemudian dikelola dengan baik dan dialokasikan sesuai dengan kebutuhannya. Dalam pengalokasian sumber daya tersebut, terkadang tidak sama atau tidak sama rata dalam penggunaannya. Perbedaan jumlah ataupun alokasi yang diakibatkan ketidakrataan oleh kelangkaan ini dapat mengakibatkan timbulnya konflik. Yang ketiga yaitu saling ketergantungan dalam menjalankan pekerjaan. Dalam suatu organisasi adalah wajar apabila banyak yang saling terlibat ataupun berhubungan. Hal ini dapat menjadikan saling ketergantungan antara satu pihak terhadap pihak lain. Kondisi seperti ini juga dapat menimbulkan konflik jika salah satu pihak tidak mampu menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Yang keempat yaitu perbedaan dalam sikap dan perilaku. Perbedaan sikap berkaitan dengan bagaimana individu atau kelompok bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perbedaan antara sikap dan perilaku hati-hati atau terburu-buru akan menimbulkan konsekuensi yang berbeda dalam pencapaian suatu tujuan. Dan yang terakhir yaitu sebab-sebab lain. Sebab-sebab lain diantaranya gaya bekerja individu, ketidakjelasan dalam batasan pekerjaan, adanya hambatan komunikasi, adanya tekanan dalam pekerjaan misalnya deadline standar, peraturan, kebijakan yang tidak masuk akal, perbedaan status, serta harapan yang tidak mampu terwujud dalam sebuah organisasi. Pembahasan yang terakhir yaitu strategi penyelesaian konflik. Terdapat 5 strategi umum yang dapat menyelesaikan konflik, yaitu yang pertama penginderaan. Strategi ini dikenal dengan sebuah istilah dengan sebutan kura-kura. Strategi ini biasanya digunakan di situasi di mana akan terjadi kerusakan atau kerugian yang besar. Yang kedua yaitu akomodasi. Strategi ini dilakukan dengan memberikan kepercayaan, melakukan kerjasama atau membiarkan pihak lain menemukan langkah-langkah penyelesaian masalah. Yang ketiga kompetisi, yang keempat kompromi, dan yang terakhir yaitu kolaborasi dan integrasi. Strategi ini dilakukan dengan menyatukan pikiran di mana pihak yang sedang berkonflik memiliki tujuan. Perundingan merupakan sebuah proses di mana dua belah pihak atau lebih saling bertukar barang dan jasa.
dan mencoba menyepakati jalan tengah perihal konflik yang terjadi. Perundingan dilakukan agar dapat memenuhi kepentingan bersama dan menetapkan penyelesaian yang paling memuaskan dua belah pihak. Terdapat banyak cara dalam penanganan suatu konflik. Manajer maupun pimpinan harus mampu mendiagnosa konflik yang terjadi agar konflik yang terjadi bisa diselesaikan dengan pengelolaan atau proses yang baik ataupun cocok dengan konflik yang terjadi dalam organisasi. Itu tadilah penjelasan mengenai manajemen konflik. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.